Aduh, tolong, tolong, tolong. Wah, makasih banyak nih Lan, nasi gorengnya. Iya, Lek. Ya udah gue cabut ya. Mau berangkat gawe. Bentar Lan. Kenapa, Lek? Itu Lan, kalau ada sih, hehe. Gua itu barangkali ada loker Lan. Boleh tuh. Oh, iya ya, Lek. Ntar gue coba cariin ya. Siap Lan. Ya udah sono kalau mau berangkat. Hati-hati. Oke, siap, Lek. Ini kira-kira mau gue tambahin apa lagi ya biar sempurna? Lan, Iya, Pak. ada kerusakan Lan di kamar nomor 7, lantai 3. Oh, iya, siap, Pak. Kerusakannya apa ya? Biasa Lan, lampunya mati. Siap, Pak. Saya segera menuju ke sana. Oke Lan. Oh, ini kayaknya kabelnya, Pak. Saya coba benerin ya. Iya, Mas. Oh, iya, Mas. Ngomong-ngomong, Masnya ada kenalan teman yang lagi nganggur nggak? Kenapa tuh, Pak? Saya lagi cari karyawan baru, Mas. Wah, kebetulan banget tuh, Pak. Temen saya lagi cari kerja. Kalau boleh tahu ada loker apa ya, Pak? Saya buka beberapa stand chicken, Mas. Salah satu karyawan saya habis ada musibah dan kemungkinan bakalan cuti lama. Daripada sayang saya tutup, mending cari orang baru dulu buat jagain. Wah, boleh tuh, Pak. Nanti saya sampein deh ke teman saya. Untuk gajinya gimana, Pak? Untuk gaji awal saya bisa kasih 2 juta. Lumayan lah. Oke deh, Pak. Kalau gitu saya minta nomor bapaknya deh. Boleh, Mas. Halo Lan. Lek, ada kabar baik nih, Lek. Apa tuh? Ada lowongan kerja. Jagain chicken. Mau nggak lu? Wah, boleh Lan. Di mana tuh? Kalau lu mau langsung tahu, mending sini datang ke kerjaan gua deh. Mumpung orangnya lagi sama gua nih. Oke deh Lan. Ya udah, tungguin situ ya. Lu mau naik apa, anjir? Oh, iya ya. Kalau lu emang mau datang sekarang, gua jemput nih. Boleh tuh Lan. Hehehe. Kapan kira-kira Masnya siap buat mulai dagang? Besok juga saya siap Pak. Bagus deh kalau gitu, Mas. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhin nggak Pak? Paling mah yang penting bersihan sih, Mas. Namanya juga kita jualan makanan. Gak enak sama pelanggan kalau lihat yang kotor-kotor. Terutama bagian tangan, Mas. Maaf, Mas. Contohnya kuku Masnya itu agak panjang dan hitam-hitam. Hehehe. Oh iya, ntar di rumah saya potongin deh. Hehehe. Ya udah, Mas, gitu aja ya. Nanti saya Sherlock titik lokasi kerjanya. Siap Pak. Saya juga mau balik dulu deh. Iya, Mas, hati-hati. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama, Mas. Ayo Lan. Oke deh. Mari, Pak. Mari. Oke, sekarang kuku gua bersih. Besok udah aman nih masuk kerja. Hehehe. Tidur dulu ah. Ah, tolong. Lagian kok bisa sih, Lek, jari lu patah? Gua juga nggak tahu, Bud.
Lu ngigo kali, Lek. Enggak, Bud. Orang posisinya gue masih melek kok. Masa iya ada yang ngejailin elu? Justru gue curiganya gitu, Bud. Tapi lu lihat ada orang yang masuk rumah lu. Yang jahilin gue bukan manusia, Bud, tapi makhluk halus. Waduh, berarti rumah lu sekarang angker dong. Bisa jadi. Apalagi kan lu tahu sendiri, gue tinggal di atas pohon. Duh, ya udah, Lek. Gua coba cari solusi deh. Sebenarnya yang sayang banget tuh, gue jadi gagal kerja nih. Oh alah, terus lu di mana sekarang, Lek? Gue ada di rumah sakit nih, diantar Budi semalam. Ya udah, gua kesana deh, Lek. Kalem Lan, kalau lagi sibuk mah slow aja. Iya, Lek. Gua slow kok. Rumah Alek angker. Firasat gua sih gitu, Lan. Kalau emang berhantu, kenapa baru sekarang, Bud? Pasti Alek mau kerja. Mungkin karena penghuni pohon ini nggak pengen Alek dapat rezeki. Makanya dikasih sial deh. Setuju. Mungkin emang si Alek harusnya jangan tinggal di atas pohon. Jadi seret rezekinya. Pohon juga terkenal sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus. Tapi gimana kalau si Alek nggak mau pindah? Gitu-gitu keras juga dia kan kalau disuruh pindah tempat. Iya ya. Ya kalau gitu ceritanya berarti kita cari pengusir hantu aja, Bud. Buat ngusir hantu di rumah Alek. Tapi kita harus pastiin dulu sih, Lan. Kalau di rumah Alek itu ada hantunya apa enggak? Ntar deh, kalau si Alek bangun gua tanyain. Gua mau pinjem alat ke temennya Alek. Tadi Alek sempat ngobrol. Kalau temennya punya alat pendeteksi hantu. Lah, kocak. Itu mah gua, Bud. Jir, si Alek lagi. Pakai ngomongnya temen gua. Ya nggak salah juga sih. Kan gua temennya Alek. Ya iya, tapi kan tinggal ngomong aja Alan gitu. Tapi bener juga sih. Gua malah baru kepikiran. Kenapa nggak cek pakai alat gua aja ya? Jadi sebenarnya alat ini bukan pendeteksi hantu, Bud. Lebih tepatnya aura mistis. Kita akan datangi rumah Alek. Kita aktifkan alatnya. Jika indikatornya menunjukkan tanda bahaya, maka artinya di tempat Alek emang ada energi negatifnya. Entah dari setan ataupun sihir. Karena kan bisa aja gara-gara ada yang mau nyantet si Alek. Mikir lu kemana-mana. Si Alek udah sengsara gitu hidupnya. Masa iya ada yang mau nyantet dia? Ya juga sih. Ya udah yuk. Bentar, Bud. Waduh, orang ini. Halo, Pak. Halo mas, gimana mas temennya? Waduh, iya, Pak. Maaf, Pak, lupa ngabarin. Temen saya masuk rumah sakit. Waduh, wah, mana saya udah di lokasi lagi nih. Walah, ya udah deh, Pak. Saya cariin orang baru sekarang juga. Boleh deh mas, gak usah langsung kerja juga gak apa-apa. Yang penting bisa ketemu saya dulu orangnya malam ini. Iya, Pak. Siap, Pak. Saya langsung nih cari orang. Oke mas, makasih ya. Maaf nih ngerepotin. Iya, Pak, nggak apa-apa. Kenapa, Lan? Gua lupa ngabarin ke orang yang punya loker buat Alek. Kalau Alek nggak bisa datang, sekarang gua harus cari orang baru nih. Aduh, nggak kepikiran gua dari siang. Om lu kan nganggur, Lan. Tawarin dia aja sih. Kayaknya om gua nggak cocok jaga makanan, Bud. Gimana kalau Om Jono? Wah, ide bagus tuh, Bud. Emang nggak bisa dinego tuh gajinya, Lan. Gua kan punya keluarga. Kalau masalah itu sih ntar obrolin langsung aja om sama orangnya. Ya udah deh kalau gitu. Cuma sebelumnya gue nyampein aja nih om. Kemarin tuh Alex sempat disuruh potong kuku karena jualan makanan. Oh ya udah deh. Tunggu bentar ya. Duh, sorry nih om. Gue kayaknya nggak bisa nganter. Ada urusan. Gue kasih kontaknya aja ya. Omnya ketemuan sendiri. Oke deh. Stop, Lan. Jangan terlalu deket dulu dah. Lu aktifin alatnya. Oke deh, Bud. Ayo kita lihat. Sinyalnya lemah, Bud. Indikatornya menunjukkan kalau orang mistisnya jauh dari sini. Tapi kedetek kan? Iya, tapi lemah banget. Artinya di sekitar sini nggak ada makhluk astral atau semacamnya. Kalau kita ikutin sinyal yang lemah itu bisa nggak? Bisa sih. Tapi apa yang bisa memastikan kalau orang mistis ini yang bikin Alex celaka? Gua juga nggak bisa mastiin. Tapi kita coba aja dulu yuk. Oke deh. Ayo kita coba deketin. Balik arah, Bud. Oke, Lan.
Nah. Makin kuat nih Bud auranya. Berarti ada entitas mistis di sekitar sini ya? Iya Bud. Mengarah ke... itu kan rumah Om Jono. Lah iya ya. Tahu udah jalan sampai sini lagi aja. Tolong! Hah? Om Jono juga jarinya patah kayak gua. Iya Lek, sekarang situasinya jadi semakin jelas. Kalau kampung kita diteror oleh makhluk yang sama. Waduh. Tapi ngomong-ngomong, Om Jono tuh sebelum jarinya dipatahin makhluk itu, dia ngapain ya? Takutnya sama kayak gua. Emangnya lu sebelumnya ngapain? Gua habis potong kuku. Lah, iya sama tuh. Dia sempat ngomong juga habis selesai potong kuku, tahu-tahu jarinya gitu. Wah, kalau ini sih mungkin ada hubungannya sama mitos zaman dulu. Mitos apa, Bud? Katanya doang sih. Kalau kita nggak boleh potong kuku malam-malam. Terus kenapa pas gua ngobrol sama Om Karyo lu diem aja? Gua juga baru enggak nih. Ya udah deh, kalau gitu mending gua nemuin pemilik stand chickennya dulu. Mau ngomong jujur aja, gua nggak bisa cari orang. Udah gua hubungin biar ketemuan di apartemen. Sekalian udah waktunya berangkat gawe nih. Oke deh Lan. Cabut dulu, Lek. Iya, Lan. Pintunya kebuka. Apa ada tamu ya? Oh iya, ada tamu. Gua tunggu dulu aja deh. Yang penting kuku kamu dipotong. Tapi kuku saya bersih dan gak terlalu panjang juga kok. Tapi itu udah prosedur karyawan supaya pembeli lihatnya kita tuh bersihan orangnya. Oh gitu. Ya udah deh, besok sebelum berangkat kerja saya potong kuku. Kalau bisa sih malam ini aja mas, supaya besok gak gugup. Ya oke lah. Ya udah saya pergi dulu ya Pak. Siap mas. Permisi. Permisi. Masuk. Gimana mas? Ya itu Pak, kayak yang saya bilang di telepon. Saya minta maaf nggak bisa ngajuin orang karena ada aja masalahnya. Oh gitu ya. Ya udah mas, gak apa-apa. Saya udah cari penggantinya juga kok. Orang tadi yang barusan keluar. Oh iya Pak, tapi ngomong-ngomong kalau boleh tahu, karyawan Bapak yang sebelumnya tuh kenapa sih Pak nggak bisa kerja? Oh itu mas, dia katanya jarinya keceklik. Oh gitu. Ya udah deh Pak, gitu aja ya. Saya pamit. Iya mas. Apa jangan-jangan karyawan dia sebelumnya tuh gara-gara potong kuku juga? Bentar. Orang tadi kayaknya disuruh potong kuku juga. Gua harus cegah. Kenapa Lan? Lu nyuruh gua kesini? Katanya berangkat gawe lu. Ada hal yang jauh lebih penting kayaknya, Bud. Apa tuh Lan? Tadi pas gua mau masuk ke tempat pemilik chicken, dia lagi ngobrol sama calon karyawan baru. Dan lagi-lagi nih, yang dibahas potong kuku. Dan setelah gua tanya, karyawan dia sebelumnya juga jarinya keceklik. Jangan-jangan habis potong kuku juga. Terus apa ide lu? Kita harus kasih tahu pemilik stand chicken itu. Buat jangan nyuruh orang potong kuku malam-malam, Bud. Jir, gua kira lu paham. Maksudnya? Itu artinya ada yang mencurigakan dari orang itu Lan. Kalau dipikir iya juga sih. Masalahnya, bahkan ke karyawan barunya agak maksa juga dia nyuruh potong kuku sekarang. Nah sekarang ada ide apa lu? Kita harus lebih cepat buat ngasih tahu orang itu supaya jangan lagi nyuruh orang potong kuku malam-malam, Bud. Gua kira pinter bikin alat, pinter juga baca situasi. Ternyata masih nggak connect lu. Udah ayo ajak gua ke tempat dia. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyiin Lan. Oke deh, ayo. Nah, ini kamarnya, Bud. Jadi apa ide lu sekarang? Aktifin alat pendeteksi aura mistis lu Lan. Oh, oke bentar. Oke, gua aktifin ya. Iya Lan. Kalau sinyalnya kuat, berarti emang ada yang disembunyiin sama orang ini. Iya, Bud. Bud, nggak terdeteksi apa-apa di sini. Waduh, kok gitu dah? Jangan sampai pikiran lu jelek ke orang ini, terus salah nih. Gimana ya? Ya udah yuk, kita cabut aja dari sini.
Takutnya orang ini malah curiga balik sama kita. Dikira kita mau ngelakuin sesuatu. Apa jangan-jangan orangnya lagi keluar, Lan? Coba lu ketok pintunya. Ada di dalam nggak? Ntar kalau keluar mau bilang apa? Bilang aja mau ngajuin gua jadi karyawan. Barangkali masih ada lowongan. Oke deh. Permisi, Pak. Waspada. Iya. Mas, ada apa ya? Maaf Pak ganggu waktunya nih. Ini Pak, mendadak teman saya ada yang mau nih ikut kerja. Sebenarnya saya juga dapat orang baru sih. Tapi gak apa-apa deh kalau masnya mau. Bisa jaga stand yang lain. Wah, makasih banget, Pak. Yang penting syaratnya harus dilengkapi ya mas. Apa aja tuh, Pak? Kita kan jual makanan, jadi tangan harus bersih, terutama ya kukunya. Hehehe. Kenapa, Pak, sama kuku saya? Mas harus potong kuku dulu. Karena pembeli kalau lihat kita ngelayanin kukunya panjang sedikit aja, suka ngerasa risih. Tapi saya baru aja potong kuku kok, Pak, 3 minggu lalu. Iya mas, saya paham. Tapi tetap mas harus potong kuku lagi demi memastikan tangannya bersih. Harus sekarang banget nih, Pak. Besok pagi-pagi banget mas harus nemuin saya. Jadi dipastikan dipotong malam ini juga ya mas, supaya mas besok gak gugup. Gua yakin, Lan, pasti makhluk halus itu berasal dari orang itu. Tapi masalahnya alat gue nggak ngedeteksi apapun, Bud. Mungkin karena hantunya menghampiri korban, makanya nggak terdeteksi aura mistis di tempat dia. Duh, gimana dong ya? Robot laba-laba lu masih ada. Ah, iya Bud, masih tuh. Gua bakal samperin dia. Laporan mau mengundurkan diri. Di momen itu, lu masukin robot lu dan pantau aktivitas dia yang mencurigakan. Ide bagus tuh. Oke deh, gas Bud. Permisi. Ada apa lagi ya mas? Udah tengah malam banget nih, saya udah ngantuk. Ini Pak, saya mau minta maaf karena saya nggak bisa kayaknya ikut kerja. Lah, kenapa mas? Yang jelas dong. Setelah saya pikir-pikir, hitung-hitungannya nggak masuk Pak. 2 juta tuh nggak bisa menuhin kebutuhan saya. Jadi saya mau cari kerja lain. Saya naikin mas jadi 3 juta. Bisa ya mas? Kayaknya tetap nggak bisa sih Pak. 4 juta mas. Tetap nggak cukup Pak. 6 juta pas. Yang penting malam ini mas potong kuku. Hah? Maksudnya yang penting malam ini deal. Dan mas siap-siap buat kerja besok. Hehe. Gitu ya? Ya udah deh Pak, boleh. Beneran ya mas? Jangan bikin saya resah lagi nih. Jangan berubah pikiran mendadak. Iya Pak. Ya udah mas, saya istirahat dulu. Iya Pak. Lan, dia makin mencurigakan. Iya Bud, bener. Lihat, gue lagi nguping obrolan nih. Mana? Malam ini kayaknya bakal ada yang potong kuku lagi. Baguslah kalau begitu. Terus kira-kira kurang berapa orang lagi nih? Sebelum bulan purnama, pastikan ada 30 orang. Banyak juga ya. Saya baru dapat 17 nih. Dan bulan purnama sebentar lagi. Ya terserah. Yang penting lo tahu konsekuensinya. Mati. Ya, siap. Saya usahakan. Ayo Lan, kita langsung tangkap dia. Ayo Bud. Duh, gimana dong nih? Gua harus rekrut orang sebanyak mungkin nih, biar banyak dapat korban. Hei, apa-apaan kamu? Kedok lu udah terbongkar. Rasain nih. Duh, Ternyata lu yang bikin orang-orang jarinya pada patah. Kurang ajar lu. Ya, ampun. sini tangan lu. Mas. Nih, biar lu juga ngerasain. Ampun. Aduh sakit. Ampun mas. Aduh. Mampus lu. Bud, udah Bud. Bud, udah. Ngaku atau gua patahin nih semua jari lu. Iya. Saya ngaku. Saya yang bikin orang-orang jarinya patah.
Wah, bangke banget lo. Jelasin ke gua. Saya cuma disuruh. Siapa yang nyuruh lo? Saya akan tunjukin orangnya, Mas. Asal Mas bantu saya. Najis, males banget gua bantu orang kayak lo. Tolong, Mas. Masalahnya kalau saya gagal, saya akan dibunuh. Saya terpaksa karena ancaman itu. Oke, gua bakal bantu lo. Tenang, tinggal jeblosin lo ke penjara. Lo pasti aman di sana. Waduh. Apa benar yang disampaikan saudara Budi? Iya, Pak. Kalau begitu, Anda akan kami proses. Sementara saya harus mengamankanmu di sel tahanan terlebih dahulu. Pak, saya takut mati, Pak. Sel tahanan dijaga oleh orang profesional. Nggak ada yang bisa keluar masuk sembarangan di sini. Tolong, Pak. Lindungi saya, Pak. Udah, ikut ayo. Pak, saya takut, Pak. Jalan. Beneran Bud, kita bakal datengin lokasi itu. Iya Lan, kita harus tangkap dalangnya. Tapi kan gue gak pinter berantem kayak lu Bud. Manfaatin alat lo. Kita bisa bekerja sama Lan. Oke deh Bud. Sampai Bud. Ya udah, ayo turun. Oke, aktifin alat lu Lan. Dan cari celah buat robot laba-laba lu masuk ke dalam. Siap Bud. Loh, orangnya keluar Lan. Waduh. Lo, Jak, kok lo di sini? Loh, Jak, kok lu di sini? Bud,